Bahwa kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu kalau mulai sholat wajib, sholat al-maktubah, dia memulai doanya, iftitahnya dengan ini, wajjahtu wajhiya. Kalau begitu Allahu Akbar tadi, Allahu Akbar kabira itu tak dibuat Nabi, dia tidak buat, tapi sahabat yang melakukannya. Lalu apakah kalau Nabi tak buat lalu dianggap itu perbuatan bid'ah? Tidak semua yang tak dibuat Nabi itu bid'ah. Ada orang yang kalau tak dibuat Nabi tak bisa diamalkan. Tak begitu. Sunnah itu Bapak Ibu tiga. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah taqririyah. Sunnah yang fi'liyah perbuatan Nabi. Yang kedua qauliyah ucapan Nabi. Yang ketiga taqririyah yang disetujui oleh Nabi. Persetujuan Nabi itu bisa dia, bisa memuji. Kalau yang tadi apa? Nabi memuji perbuatan sahabat. Ada 12 malaikat yang merebut kalimat itu. Itu bagus maksudnya. Kalau Nabi mau melarang, dia katakan besok tak usah baca itu. Tapi Nabi tak sebut begitu. Nah, ini perlu dipahami. Tidak semua yang tak dibuat Nabi tak boleh. Itu tentang dua riwayat tentang bacaan. Masih ada nggak? Masih. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Yang kita sedihkan itu gara-gara hadis ini, bacaan iftitah ini berkelahi antara warga Muhammadiyah dengan warga Nahdlatul Ulama. Kenapa berkelahi? Gara-gara yang satu pakai Allah Baik, yang satu pakai Allah Akbar kabirah. Tidak usah kelahi gara-gara masalah furu'. Semuanya berdasarkan hadis bisa diamalkan. Bahkan satu kali kita boleh pakai Allah Baik, di kesempatan lain kita boleh pakai Allah Akbar kabirah. Boleh juga mulainya dari wajah wajhiyah. Boleh, tak ada masalah tentang itu. Itu semuanya berdasarkan hadis Nabi. Di mana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada lagi kita bacaan iftitah itu, ada bacaan keempat, Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillah katsira 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali, ditambah lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah bisa kita amalkan? Bisa, hafal kita itu. Cuma nambah yang ujung aja lagi yang barangkali perlu dihafal sedikit. Min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Kenapa kita mulai kita ada alhamdulillah di situ? Itu menunjukkan bahwa kita perlu juga was-was. Maksudnya perlu juga berwanti-wanti jangan sampai digoda syaitan. Syaitan itu apa yang menyebabkan kita tak khusyuk? Ini min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Aku bila syaitan tadi aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dari apanya? Dari tiupannya, nafsihi, tiup. Kenapa ada orang sholat yang mengantuk? Boleh dari ditiup matanya ke syaitan. Mengantuk dia kan, ditiup matanya, dihembus. Boleh kan? Habis itu mengantuk dia, boleh terjadi. Wa nafsihi, kalau dihembus tetap juga dia istiqomah bertahan, tak ngantuk dia. Ini cara lain lagi ini katanya. Cara lain apa? Nafsihi. Nafsihi itu apa? Di ludah aja kan. Wah, kalau dari hembus sekarang ludah. Kalau sudah ludah tak juga ditekan aja, dorongnya. Itu bisanya ini kerja syaitan. Bisa. Makanya kalau mau nanti supaya sholat khusyuk, boleh jadi ini kita amalkan. Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillah katsira 3 kali, subhanallah wa bihamdihi 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Bisa tak dihafal? Bisa. Pendek itu. Mudah hafal. Nah, ini riwayat keempat ini disebutkan dalam hadis juga. Sekarang yang kelima. Yang kelima bacaannya ringan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh dibaca. Ini mazhab Hambali memilih bacaan ini dalam iftitah. Mazhab Hambali dan itu bacaan
ke-5. Hadisnya ada. Kemudian bacaan ke-6. Hadisnya banyak tentang bacaan ke-6. Ini agak panjang sedikit. Biasanya kalau udah agak panjang bacaannya ini, suka hadir jamaah itu, Pak Ustaz yang biasa-biasa aja lah Pak Ustaz. Kami tak sanggup menghafal ini. Bukan cerita masalah sanggup tak sanggup. Orang bisa hafal 30 juz, menghafal 2 baris 3 baris tak mau. Kenapa orang bisa hafal 30 juz? Ada niat. Jadi kalau ada niat itu bisa hafalnya. Jangan khawatir. Ketika kita amalkan semua yang pernah jadi sunnah Nabi ini, pasti ada rahasia di sebaliknya. Jangan khawatir, ada rahasia di situ. Mungkin hari ini kita mengamalkan dulu terasa, buat saja, tidak usah tanya-tanya apapun ruginya. Kadang-kadang hitung-hitung betul sama Allah. Yang penting kan sah Ustaz. Ya sah itu sah, tapi kalau kita mau, ini tentu lebih baik. Maka ini bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya bisa dihafal, diusahakan. Nah, kalau kita mau bacaan seperti ini, motivasinya harus ada. Cuma orang biasanya kalau sudah melihat banyak betul jadi bacaan ini, saya pilih satu pun boleh tidak Ustaz? Boleh, saya tak pernah melarang. Boleh, kita Allahu Akbar kabira. Cuma kadang-kadang kita membela diri. Pak Ustaz, tidak usah sampaikan kami banyak betul hadis itu, bingung kami ya. Nah, gitu. Saya dah sholat ini dah untung dah Pak Ustaz. Dah untung saya sholat itu, kawan saya tak pernah sholat lagi kan? Itu kalau kita bandingkan sama orang tak sholat. Hebat kita, dah sholat dah untung. Dan coba bandingkan dengan orang yang lebih berkualitas sholat. Hari ini bacaannya Allah Akbar kabira. Besok dibaca Allahumma barik baik. Besok lagi subhanallah wa bihamdihi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa tabaraka. Hari ini besok lagi dia baca Allahumma barik baiki wa baina khatayaya. Besok lagi Allahumma rabbana jibril. Banyak apa semuanya itu berkualitas salatnya. Jadi jangan mencukupkan diri dengan satu bacaan lalu kita menutup diri untuk tidak lagi menghafal yang lain. Pasti ada hikmahnya. Itu makanya Nabi pernah semua dipraktekkan, kecuali sahabat yang mempraktekkan Nabi menyetujui itu juga dapat diamalkan. Ini bacaan ke-6 dan riwayatnya disebutkan hadis ini dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah membaca doa iftitahnya dalam salat malam? Kata Aisyah, Nabi itu membaca ini. Itu riwayat pertama. Kemudian bacaan berikutnya, bacaan ke-7. Mungkin ibu-ibu di sana ada yang bertanya-tanya, sebetulnya berapa banyak bacaannya Pak Ustaz? Tak banyak, cuma 10 aja. Habis 10 ini selesai kan? Ini 10 aja. Sekarang 7, tinggal 3. Nah yang 7 ini gimana? Ini cukup panjang ini kalau dipraktekkan. Takbir 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Yang kedua ada tahmid, alhamdulillah 10 kali. Kemudian tasbih subhanallah 10 kali. Tahlil la ilaha illallah 10 kali. Kayak zikir. Lalu istighfar astagfirullahalazim 10 kali. Baru dilanjutkan dengan Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini Allahumma inni a'udzubika min al-ithmi wal hisab. Ini ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Aisyah juga. Siapa yang bertanya? Asif bin Humaid. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf, pertanyaan yang sama, jawaban berbeda. Mengapa Aisyah jawabannya berbeda? Menunjukkan bahwa iftitah Nabi itu bervariasi, bukan satu jenis. Pertanyaannya sama. Apa kata Asif bin Humaid? Kata Asif bin Humaid, lima kata Rasulullah SAW yastaftihu qiyamal lail. Nabi membaca doa iftitah dalam salat malam itu apa jenis bacaan? Bagaimana dia memulai salatnya? Maka kata Aisyah, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka. Engkau bertanya kepadaku yang pertanyaan ini pernah dulu ada orang lain yang bertanya seperti pertanyaan ini juga. Siapa maksudnya? Abdurrahman bin Auf. Pertanyaan yang sama tapi lihat jawabannya. Apa kata Aisyah? Nabi itu kalau sholat malam bacaan iftitahnya dia takbir 10 kali, wa yahmadu asyran bertahmid 10 kali, wa yusabbihu asyran bertasbih 10 kali, wa yuhallilu asyran bertahlil 10 kali, wa yastaghfiru asyran beristighfar 10 kali. Lalu dia lanjutkan dengan Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini seperti yang kita sebutkan.
yang berapa lagi? 8. Ini pendek kita nih, mudah hafalnya. Allahu Akbar 3 kali. Habis itu Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azamah. Udah langsung Al-Fatihah. Boleh. Jangan pendek. Ada hadisnya. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan dari Huzaifah. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu kalau dia sholat malam, dia memulai bacaannya dengan Allahu Akbar 3 kali, kemudian dia sebutkan Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azamah. Itu bacaan yang ke-8. Yang ke-9. Ini mohon sabar-sabar kan? Tinggal 1 lagi. Ini 2, 9 masuk 9. Lebih pendek lagi. Mudah aja. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Langsung Al-Fatihah. Jadi kalau kita dapat imam itu dia cepat betul dia baca Al-Fatihah. Maksudnya cepat betul waktunya antara iftitah itu, boleh jadi dia baca iftitah yang pendek dibaca. Jadi sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah Al-Fatihah. Itu kita ukur imam dengan ukuran kita. Padahal boleh membaca dengan bacaan yang makanya kita tuh selalu suuzon kan. Cuma tanya terus-terusan, Pak Imam nggak bisa baca tadi? Boleh jadi kita ucap, saya baca cuma bacaannya yang pendek. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita buru-buru mau ke bandara, mamanya kan mau berangkat ke mana? Ya udahlah, pakai yang pendek biar cepat. Itu manfaatnya. Ini buru-buru bacanya yang panjang, 2 hadis digabungkan, habis itu 8. Nah boleh, dalam hal ini tidak masalah. Ini bacaan yang ke-9. Hadisnya mirip dengan hadis pertama tadi. Panjang hadisnya. Ceritanya diriwayatkan dari Anas bin Malik, datang seorang laki-laki, tiba-tiba dia sholat di belakang Nabi. Setelah dia mulai takbiratul ihram, tiba-tiba dia baca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa yang terjadi? Selesai sholat, Nabi bertanya, ayyukumul qailu kadza wa kadza? Siapa yang membaca doa ini tadi? Nabi bertanya itu takut kepada sahabat. Kenapa sahabat takut? Khawatir nanti dimarah oleh Nabi. Nabi bertanya agak tinggi suara. Siapa yang membaca doa ini tadi? Mungkin takut disebut bid'ah agaknya ya. Kalau sahabat takut khawatir lagi. Sampai-sampai saat Nabi ucapkan sekali, diam. Tak ada yang berbunyi. Semua terdiam. Fa'arammal qaumu fa'adaha thalathat. Sampai-sampai Nabi bertanya sampai 3 kali. Siapa yang mengucapkan ini tadi? 2 kali, diam. 3 kali tadi. Siapa yang mengucapkan ini tadi? Baru laki-laki tadi mengaku. Siapa dia laki-laki tadi? Mengaku dia. Apa kata dia? Ana qultuha. Ana. Saya yang mengucapkannya ya Rasulullah. Tapi dia beri alasan. Mungkin takut jadi marah. Apa alasannya? Kata dia, wa ma aradtu biha illa al-khair. Aku tak menginginkan apapun melainkan khair. Bukan khair ini. Khair itu namanya. Tapi khair itu maksudnya kebaikan. Saya tak mau membuat ini melainkan untuk mendapatkan kebaikan ya Rasulullah. Saya cuma buat ini untuk sebuah kebaikan. Apakah Nabi jawab, kalau itu engkau pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar? Tidak sebut begitu. Justru Nabi memuji dia. Apa kata Nabi? Nabi menyebutkan, laqad ibtada'ahatna 'asyara malakan fa ma daru kaifa yaktubunaha hatta sa'alu rabbahum 'azza wa jalla. Mereka 12 malaikat itu berlomba-lomba untuk mengamalkan, maka untuk menuliskan kalimat yang hebat itu. Sampai-sampai dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bertanya, ya Allah, ini ada amalan hamba ini bagus sekali ya Allah. Boleh kami tulis? Kata Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Uktubuha, tulislah. Kama qala 'abdi, sebagaimana yang disebut oleh hamba. Tulislah. Mereka itu nulis-nulis juga.
Kita belajar ada yang nulis sebenarnya, ya kan? Malaikat itu penulis juga. Nah, cuma nanti kalau mau ini bahan diminta, boleh baca-bacakan. Atau udah ada kalender Islam saya buatkan, isinya tentang bacaan fikih sholat 4 mazhab. Ikhtilaf juga dalam sholat. Nah, cuma hari ini cuma bawa 10 karena yang lain itu ketinggal di kemarin. Besok kalau mau saya titip sama Ustaz Rashid MPD calon doktor. Kita titip kalau kita jadikan apa bisa? Ya. Jadikan doorpress ini. Oh ya. Betul. Ini sesi pertanyaan juga. Iya. Oh ya. Ini bentuknya ini. Cuma nanti kalau ada yang mau nanti kembali besok saya kirim ke Ustaz Rashid. Baik, ini yang ke berapa nih? Oh yang 9. Berarti ada satu lagi. Ada satu lagi. Oh, yang satu ini cukup panjang. Jadi kalau kita ini doa sama dengan doa sesudah sholat tahajud. Ternyata Nabi juga baca ketika memulai sholat. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh, dan seterusnya. Ini dihafal bagus. Kesimpulan. Kita sudah sampai kesimpulan tentang iftitah ini. Kalau kita melihat fikih ulama mazhab, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, pilihannya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mazhab Syafi'i mana? Dalam mazhab Syafi'i bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, kenapa kita membacanya dari Allahu Akbar? Bukan Allahu Akbar ya? Allahu Akbar. Karena dia kalau berhenti nafas berarti Allahu Akbar berarti kabir. Masalah enggak? Yang betul benar Allahu Akbar kabir. Nah, kenapa ini bacaannya kita gabungkan? Karena kata Imam Nawawi, wa yustahabbul jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan. Disunnahkan menggabungkan 2 bacaan atau 3 bacaan atau lebih atau semua bacaan tadi. Tetapi itu boleh berlaku bagi orang yang sholat munfaridan, sholat sendiri. Kalau sholat jemaah boleh tak digabungkan 10 riwayat ini? Boleh juga, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Ila adina lahul makmumun, kalau diizinkan oleh makmumnya. Cuma kalau ditanya oleh Pak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh tak kita saya nanti mau praktekkan iftitahnya 10 riwayat ini? Tidak, jawabnya begitu. Kenapa? Panjang betul. Apalagi dipraktekkan dalam sholat maghrib. Belum selesai iftitah masuk isya. Nah, makanya kalau tak mau begitu boleh agak 2. Itu makanya Imam Nawawi berpendapat boleh menggabungkan itu, maka digabungkanlah antara Allahu Akbar kabira sama wajhiyah. Itu 2 riwayat yang digabungkan. Itulah kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan tentang iftitah. Kita buka tanya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Ibu Sulastri dari Masjid Nurul Iman. Ini mungkin saya minta saran ini ya Pak ya. Orang tua yang dulunya yang di kampungnya betul Pak, awal dengan sholat, terus di anak-anaknya ini insya Allah karena memang sudah berpendidikan, dia mau tinggal sholat. Dengan kata lain anaknya yang mengajari orang tuanya. Tetapi kita step by step Pak, pelan-pelan, tidak sempurna. Saya minta saran dari Bapak gimana sebaiknya. Tapi Pak, tetap sholat, orang tua tetap sholat, walaupun menurut kita memang belum sempurna seperti yang kita
apakah selesai baca doa langsung sapu ke muka kanan atau langsung kita ya Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustaz, kita kan baca niat, kita baca sorry, jadi apabila ini dengan niat dalam hati yang kita baca, terus yang dua kali mengenai sholat mulia dan bagian itu apa harus dilaksanakan pas waktu bertepatan atau misalnya kita sholat dulu jam 1 jam 12, kalau kita misalnya sholat dulunya lambat atau dilaksanakan juga sholat mulia dan bagian juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya Ustaz, kita kan sholat berjamaah, tapi kadang-kadang sudah kemudian lagi Ustaznya udah lagi sujud ataupun tegak, dia udah keluar Pak. Kadang-kadang dia ada sekian bulan mau keluar Pak. Bagaimana kalau kita melihatnya, apakah kita menghitungnya? Ketika dia keluar dari kita, saya tadi dia keluar. Yang terjadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bukitaten, tentang sholat yang baca seperti kakak. Tapi kan saya sudah amin atau imam, saya baru baca Al-Fatihah. Apakah boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu sholat tahajud atau sholat bulan. Iya, misalnya biasanya kalau kita sholat tarawih itu kan udah langsung itu sholat titik. Untuk melaksanakan iya, apakah kita lagi dengan sholat kita lagi kalau gitu? Saya mau tanya Pak Ustaz, ini kan ada Pak Kasa. Sebentar lagi itu sholatnya kan ada lagi Pak Ustaz, lalu ada yang Ustaz, Pak Ustaz. Jadi sebenarnya lagi apakah sholatnya bergantian kita? Jangan tentu tunda itu apa-apa itu kan, apakah sholat separuh ada yang bergantian itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Musola Ibrahim bertanya Ustaz. Tadi sudah ada juga beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang maksud, cuma baru ngomong Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan sholat laki dan perempuan? Saya pernah membaca buku Ustaz, buku dengan judul Tuntunan Rasul untuk Kehidupan Sehari-hari. Nah, di situ saya membaca
wajib atau sunat pada kita sholat sunat atau wajib. Di depan kita ada yang lalu lalang bagaimana kita atau kemana. Ada yang kanan kiri, begitu lewat di stop dengan kanan. Yang kedua adalah masalah dan yang terakhir begitu ditunjuk assalamualaikum membuka gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah gerak dari Ustaz. Di dalam sholat Jumat pada saat khutbah itu kan kita dianggap sudah sholat 2 rakaat dengan kita sholat zuhur. Jadi itu kebiasaan datang celengan, ambil kepek. Sudah lebih dari 3 kali pergerakan. Kalau umumnya kan 3 kali berturut-turut bergerak, sholatnya batal. Bagaimana hukumnya setelah kita keluar dari kepek masuk lagi gerakan itu? Saya kira gerakannya lebih dari 3 kali. Sekian Ustaz, terima kasih. Masih banyak yang bertanya. Ya, kita selesaikan satu persatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Coba analisa dari pertanyaan. Sebelum Ustaz memaparkan jawaban, Bapak, silakan nanti ditulis saja kalau ada nanti yang terasa. Silakan ditulis, nanti akan kita sampaikan. Jadi bagaimana caranya kita mau menasihati orang tua supaya Islam. Orang tua kita harus bijaksana menyikapi. Kalau kita perintahkan seperti kita al-a'la ilal adna, dari orang yang tinggi posisinya ke bawah, bisa kita perintahkan. Kalau anak muru auladakum bis-shalah, suruh anak salat. Kalau orang tua nyuruhnya tak seperti menyuruh anak, mungkin masalah caranya. Tak dapat kita langsung, oh kan anak saya, nyuruh saya. Mungkin ada orang tua yang dia merasa anak itu menasihati aku. Mungkin itu yang kita khawatirkan. Tidak lewat kita caranya. Kalau dia belum sempurna sholat belum sempurna, masih ada yang perlu diperbaiki, masih harus sholatnya bolong-bolong umpamanya. Bagaimana cara menasihatinya? Tidak harus dari kita. Ini kita menjaga hati perasaan orang tua. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Andai orang tua musyrik sekalipun, musyrik dia, tak agama Islam ya, diajaknya kita untuk musyrik pula, kita menolak, tetap menolaknya dengan cara yang baik. Tetapi apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan orang tua kita itu dengan cara yang baik. Itu tetap orang musyrik, apalagi orang tua kita yang dia Islam, tentu tetap kita dengan cara yang baik. Tak dapat kita menasihatinya sama orang yang dia segani. Tolong titipkan pesan nasihat itu lewat orang yang dia segani. Atau berikan buku, satu buku yang kira-kira menarik untuk dia baca, dia baca. Banyak jalan untuk kebaikan. Intinya kita buat adalah segala cara untuk mengikat agar dia bisa lebih baik lagi. Khususnya tentang sholat ini, jangan sampai semakin tua semakin tak sholat. Kita tak mau begitu. Sudah berumur dan semakin ditinggalkan ke sholat, maka diingatkanlah dia kajian-kajian rekaman kajian-kajian tentang sholat itu diputarkan. Mungkin tak secara langsung kita menasihati, tetapi kita dengan cara yang benar itu bisa dilakukan. Kunut, apakah bacaan kunut itu di saku tangan keluarga? Menurut mazhab Maliki boleh, menurut mazhab Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kunut itu tidak disapu tangan keluarga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Langsung dia lepaskan tangan, Allahu Akbar, tanpa mengusapkan tangan keluarga. Yang menjadi masalah itu bukan mengusapkan keluarga atau tidaknya. Yang menjadi masalah, kita sudah terbiasa tidak berkunut. Mungkin kita ikut mazhab Hambali Hanafi, bertemu dengan imam yang berkunut, imamnya angkat tangan, kita tidak angkat tangan. Nah, ini baru problem. Ada tak yang begitu? Ada. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu dia tidak berkunut sama sekali. Tak berkunut, tapi apa pendapat dia? Saya mau tunjukkan satu pendapat yang disebut
disebutkan oleh Imam Ahmad tentang kunut, bahwa meskipun tidak, ini pendapat tentang kunut, nampak ya. Hanafi Hambali tak ada kunut salat subuh, mazhab Maliki ada kunut subuh, mazhab Syafi'i ada kunut subuh. Bagaimana kalau ada orang berkunut, imamnya berkunut, kita meyakini tidak ada kunut, maka tetap juga kita mengangkat tangan. Siapa yang berpendapat? Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Ibnu Taimiyah. Perhatikan kalimat ini, kalau bisa dilihat, warnanya enggak? Oh, mungkin terlalu baik. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa idza kana al-muqallidu yuqallidu fi mas'alatin yaraha aslaha fi dinihi aw al-qawlu biha arjahu aw nahwi dzalika jaza hadza bi ittifaqi jama'ir ulama muslimin la yuharrim dzalika lam yuharrim dzalika. Kalau kita mengikuti salah satu di antara ulama-ulama mazhab itu, maka itu tidak haram. Pilih mazhab Hanafi tak berkurut boleh, mau pilih mazhab Syafi'i pakai kurut boleh juga. Tetapi apa katanya di kalimat ujung, fa in qanata yang bagi lil makmum, hendaklah seorang makmum ayat fihi imamahu, mengikuti imamnya. Fa in qanata, kalau dia berkunut, qanata ma'ahu, dia berkunut bersama imam itu. Wa in lam yaqnut, kalau imamnya tidak kunut, lam yaqnut, jangan buat sendiri. Karena kita yakin berkunut, imamnya tak berkunut, kita akan tangan buat sendiri, tak boleh juga. Lalu apa intinya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu berada di depan untuk diikut. Kalau dia kunut, kita ikut kunut. Begitu juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berpendapat, lihat para kaum muslimin, imam kaum muslimin yang benar-benar memahami nilai persatuan. Kata dia, Imam Ahmad, kata Ibnu Utsaimin, Imam Ahmad itu berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah. Meskipun bid'ah, beliau mengatakan, apa kata Imam Ahmad? Jika seorang imam berkunut pada sholat subuh, maka seharusnya makmum mengikuti kunutnya dan mengaminkan doa imam tersebut. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami sebagian orang. Karena kita yang kita kunut, ya udah, orang angkat tangan kita lepas, itu masalah. Padahal Imam Ahmad sendiri menyuruh kita meskipun yang kita berkunut tetap juga angkat tangan. Bahkan ditanya lagi, jika seseorang menjadi makmum, lalu imamnya kunut subuh, apakah makmumnya mengikuti imam dengan mengangkat tangan dan mengaminkan doa imam atau diam saja? Kata Syekh Utsaimin, sikap yang benar adalah mengaminkan doa imam sambil mengangkat tangan dalam rangka mengikuti imam karena khawatir merusak persatuan. Begitu aslinya sahabatnya ketika kita mendudukkan masalah kunut. Masih banyak permasalahan tentang kunut ini, tapi intinya harus berbesar hati dengan perbedaan dan makmum harus mengikut imam. Kalau dia tidak mengikut imam, maka dia tidak salat berjamaah, berarti dia salat sendiri. Itu perlu dipahami. في حريضة قد حضرنا مع الجماعة